Sidang kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh bos tempat hiburan ST12 Sunggaliat masih berlangsung. Namun kronologisnya masih simpang siur, bahkan ada mantan karyawan yang mengaku diminta pelaku penganiayaan untuk merekayasa kasus, untuk memberatkan korban. Saling menyangkal dan saling menyalahkan masih mewarnai perjalanan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh YT alias AC, bos tempat hiburan ST12 Sunggaliat. Kali ini Topan Maulana Yusuf, salah satu mantan pegawai dari tempat hiburan tersebut, mengungkap bahwa dirinya pernah diminta pelaku untuk merekayasa kasus agar memberatkan korban. Topan mengaku dirinya sempat membuat laporan terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Unyil, di mana dalam kasus ini bertindak selaku korban penganiayaan. Namun di tengah perjalanan sidang kasus, Topan memilih mencabut laporan polisi yang dibuatnya, karena saat membuat laporan polisi dirinya diminta berbohong oleh bos tempat dia bekerja yang saat ini menjadi terdakwa penganiayaan. Topan mengaku Unyil tidak pernah memukul atau menganiaya dirinya. Menurutnya semua itu direkayasa untuk memberatkan Unyil agar timbul kesan bahwa kasus penganiayaan terjadi karena disebabkan kesalahan korban. Sementara itu YT alias AC selaku terdakwa dalam kasus ini mengatakan, keterangan yang diungkapkan oleh Topan ke beberapa media massa adalah hal yang lumrah. Ketika saya bekerja di sana, sesuai dengan ini, itu instruksi dari bos itu nggak sesuai fakta yang sebenarnya gitu, sesuai apa yang telah terjadi gitu. Karena posisi saya sedang bekerja di situ, jadi saya ibaratnya ya menurut aja lah. Tapi instruksi dia tuh nggak sesuai fakta apa yang sebenarnya terjadi dari visum, dari apa itu. Nah, dan saya meluruskan bahwa selama ini saya tidak ada masalah dengan saudara Unyil dan tidak ada. Saya udah mencabut laporan itu kemarin tanggal berapa ya? Hari kemarin, hari Selasa ke Polres mencabut laporan karena emang menurut saya pribadi itu emang nggak ada pernah terjadi gitu. Apa itu? Laporan apa? Visum dan fakta itu nggak sesuai gitu. Fakta itu apa? Apa bentuknya? Kayak bentuknya visum yang garukan dan penganiayaan itu pun yang saudara Unyil lakukan itu nggak pernah ada luka. Yang dibuat oleh Topan, memang betul Topan adalah mantan karyawan ST12. Dulu beliau pernah bekerja di sini. Tetapi habis itu beliau sudah berhenti, sudah beberapa bulan lah beliau berhenti. Yang kedua terkait apa yang dinyatakan oleh saudara Topan di kantor Budiono, konferensi pers saudara Topan di kantor Budiono, termasuk konferensi pers yang ada video yang kita dapatkan tadi, berarti tempat kejadian wawancaranya adalah di kantor Budiono, ya. Nah, jadi kalau untuk pernyataan Topan sah-sah saja. Ya kan, karena yang membuat laporan itu adalah saudara Topan sendiri. Kalau dia bilang dia disuruh, itu betul. Saya yang menyuruh dia. Kalau kamu merasa dipukul, dianiaya, kamu buat laporannya dong, kamu visum. Dan pergi visumnya pun dia sendiri, bukan saya antar. Dan waktu visumnya pun tanggalnya silakan dicek. Silakan dicek dari dokter yang mengeluarkan, ada registernya di rumah sakit. Bukti visumnya itu ada di pihak kepolisian, diserahkan waktu itu. Jadi tidak ada masalah. Saudara Topan kalau mau mencabuti, ya mungkin aja beliau orangnya pemaaf. YT alias AC selaku terdakwa akan melakukan upaya pembuktian terkait adanya pemberian keterangan yang tidak benar oleh mantan karyawannya. Oleh karena itu pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap para saksi. Dari Kabupaten Bangka, Belitung, Endang Kurniawan Anyus melaporkan.